Shalom Sobat STI, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di program Ragi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberi nafas kehidupan dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar hamba-Mu akan berbicara. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan dan setiap kami yang menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan apa yang disampaikan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sobat STI sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ke 9. Saya akan membacakannya untuk Sobat STI sekalian. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah sakit, 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Renungan pagi pada hari ini saya beri judul Kolam Betesda. Nah Sobat STI sekalian, Yohanes pasal 5 ini menceritakan tentang sebuah tempat di mana itu menjadi tempat kumpulnya orang-orang yang sakit. Nah pada saat itu Yesus lalu di tempat itu dan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan orang sakit itu disuruh untuk mengangkat tilam dan bertemu dengan orang Farisi. Tetapi orang Farisi itu malah menghakimi bahwa pada hari itu hari Sabat tidak boleh seorang pun mengangkat tilam. Nah, Yesus bertemu orang itu lagi dan menasihatinya agar tidak berbuat dosa lagi. Tapi orang Farisi semakin marah dan semakin memusuhi Yesus. Nah, Sobat STI sekalian, pada zaman dulu ada sebuah kolam di Northumberland atau di Inggris. Itu dipercaya sebuah sumur yang dapat memberikan keberuntungan. Dan mereka terus melempar koin ke sumur tersebut sambil mengharapkan sesuatu agar permintaan mereka bisa terkabulkan. Nah, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar sebagai orang Kristen sudah sepatutnya kita harus bergantung kepada Allah dan bukan pada keberuntungan. Di ayat 6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi apa yang dijawab orang sakit itu kepadanya? "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Banyak orang-orang sakit berkumpul di sana, dan mereka mengharapkan suatu keberuntungan, suatu keajaiban di balik sumur itu, tanpa menggantungkan diri mereka kepada Allah. Demikian juga dengan orang-orang Kristen pada saat ini. Kita seringkali mengharapkan keberuntungan, mengharapkan kemampuan kita, mengharapkan hal-hal yang mungkin bersifat instan dibanding dengan berharap kepada Tuhan dan berusaha. Pertanyaan Yesus cuma, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya pasti hanya 2, mau atau tidak. Tetapi orang sakit ini, dia berkata bahwa tidak ada yang mengangkat aku ke kolam. Berarti ketika datang sang penyembuh, orang sakit ini pun tetap
menggantungkan diri pada kolam keberuntungan itu. Dan alhasil Yesus menyembuhkan orang tersebut. Tetapi Yesus tidak berkata, "Tahirlah kamu, sembuhlah kamu." Tapi apa yang Yesus katakan? "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ini unik ya, karena orang sakit itu dia sulit untuk bergerak ke kolam tersebut dan dia mungkin mengalami kelumpuhan. Tidak dikatakan di sini dia sakit apa, tetapi sakitnya ini sejak lahir. Nah, orang sakit ini disembuhkan Yesus tidak dengan perkataan, "Tahirlah engkau," tetapi disembuhkan Yesus dengan perkataan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Apa maksudnya ini? Maksudnya ini ialah supaya orang sakit ini dapat bangun, mengangkat tilam untuk bersaksi kepada orang-orang Farisi. Karena orang Farisi pasti akan mengecam orang ini, karena pada hari itu memanglah hari Sabat. Ketika kita sudah dipanggil untuk menjadi orang Kristen, secara posisi kita sudah disembuhkan dari dosa melalui kayu salib Yesus. Kita juga secara bersamaan dipanggil untuk bersaksi keluar. Kita menyatakan Kristus telah menyembuhkan dosa kita, kita menyatakan Kristus telah menang atas maut, dan pada saat itu memang harus bersamaan ketika kita menerima Yesus, sekaligus kita akan bersaksi. Nah, pagi ini melalui Nats ini kita belajar dua hal. Yang pertama itu kita harus menggantungkan diri kepada Allah dan tidak menggantungkan diri pada sesuatu yang instan dan pada keberuntungan. Kemudian kita mau belajar sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk bersaksi, kita dipanggil untuk menyatakan bahwa Kristus sudah menang atas dosa. Supaya setiap orang yang belum percaya bisa ikut percaya dan bisa diselamatkan. Demikian renungan pagi pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bisa mendengarkan renungan yang singkat ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu selalu menegur di dalam hati kami. Biarlah firman ini boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah. Ajari kami untuk mau menggantungkan diri kepada-Mu ya Tuhan, bukan kepada keberuntungan atau hal-hal yang instan Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap kami diberikan hati untuk mau bersaksi kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.